Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur untuk siang hari ini kita boleh ada di tempat ini untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau menyatakan ada kuasa di dalam setiap pujian kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau mengangkat suara kita lebih lagi bagi Tuhan, amin. Sebab Tuhan kasih-Nya selalu menyertai kita dan selalu menuntun kehidupan kita, amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita mau menyanyikan pujian yang lebih lagi kepada Tuhan. Haleluya. Kita katakan, angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir.
tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita mau menyatukan hati kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Kita mau menyatakan segala kasih-Nya, kebaikan-Nya di dalam hidup kita. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang mengasihi setiap kami, dan Kau Allah yang menyertai kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, kami datang Tuhan ke dalam rumah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengar suara-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Kau nyatakan Tuhan hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan selalu menyembah-Mu. Biarlah hati kami selalu Tuhan bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tiada taranya Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan perkasa. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada
Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu Tuhan, hikmatmu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa-Mu kagum, hormat akan Engkau, kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, katakan ku kagum, hormat akan Engkau, ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, katakan ku kagum, kami kagum akan Engkau Tuhan, ku kagum, hormat akan Kau yang layak dipuji, yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kau Allah yang selalu ada di dalam hidup kami. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh kagum akan kasih-Mu di setiap musim kehidupan kami, di dalam suka dan duka kami ya Tuhan. Kau Allah yang selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pada siang hari ini Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu lebih lagi ya Tuhan. Mari Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami ya Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, boleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati Tuhan firman-Mu Tuhan, yang sebentar kami akan dengar Tuhan. Engkau memberkati akan Ko Yohanes dan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Ko Yohanes. Shalom saudara. Shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Siang hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang berjudul The Privileges in Christ Jesus. Artinya hak istimewa yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus. Saudara kalau misalnya dengar kata-kata hak istimewa, apa sih yang ada di benak saudara? Ada yang bisa kasih masukan? Kenapa? VIP. Very important person, artinya orang yang sangat penting. Makanya dia punya hak istimewa. Nah, dalam kehidupan ini saudara ada banyak sekali namanya hak istimewa. Yang contohnya saudara,
hak istimewa pendidikan dalam hal pendidikan. Contohnya orang yang memiliki istilahnya memiliki kemampuan yang lebih atau sangat pintar atau sangat cerdas, dia memiliki hak istimewa dapat beasiswa. Orang yang memiliki uang banyak dia bisa masuk ke sekolah-sekolah yang unggul. Itu hak istimewa saudara. Kenapa? Gak semua orang punya. Nah yang kedua misalnya hak istimewa kesehatan. Ada orang-orang yang punya akses untuk masuk ke rumah sakit yang istilahnya sangat-sangat unggul. Dan banyak hal sekali hak istimewa yang ada dalam dunia. Tetapi kita mempelajari hari ini apa sih yang dimaksud dengan hak istimewa yang kita punya di dalam Kristus. Kita akan melihat saudara firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Di sini kita akan mempelajari yang pertama adalah hak istimewa yaitu keselamatan. Kenapa istimewa saudara? Karena ini enggak untuk semua orang kecuali orang yang mau menerima Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa aku adalah jalan dan keselamatan dan hidup. Barang siapa mau datang kepada Bapa harus melalui siapa saudara? Tuhan Yesus. Nah kita melihat di sini di ayat Efesus 2 di firman Tuhan Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan seperti ini. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Allah. Bukan dari hasil pekerjaan supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita semua tahu saudara dalam firman Tuhan berkata ketika Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, maka mereka ini mereka kehilangan hak istimewa mereka. Tuhan menciptakan mereka itu dengan hak istimewa saudara. Mereka dikasih fasilitas semua yang ada dalam Taman Eden itu boleh digunakan atau boleh dimakan dan diatur oleh mereka. Saudara bisa bayangin berapa jenis hewan yang ada di Taman Eden yang kita lihat sekarang. Dan mereka semua yang ngasih nama satu per satu. Saya nggak tahu berapa hari itu ngasih namanya ya. Nah tapi saudara kita bisa lihat satu hal. Hak istimewa itu Tuhan berikan. Kenapa? Karena Tuhan menganggap mereka adalah segambar dan serupa dengan Dia. Saudara masih ingat bagaimana ketika Tuhan itu menciptakan manusia. Tuhan bilang begini, marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, mereka memiliki hak istimewa. Yaitu memiliki otoritas yang Tuhan miliki. Makanya mereka gak perlu bekerja. Mereka semua udah disediain sama Tuhan. Mereka tinggal mengusahakannya saja. Tetapi mereka tidak perlu bekerja. Dan mereka itu bisa melakukan apapun. Misalnya makan dari semua makanan. Dan mereka bisa memiliki kuasa atas Taman Eden. Tetapi saudara ketika orang itu jatuh dalam dosa. Maka hak istimewanya hilang. Nah, di sini saudara firman Tuhan menyatakan kedatangan Tuhan Yesus itu untuk memulihkan hak istimewa kita. Hak istimewa yang dulu kita nggak punya. Kenapa? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka tidak bisa lagi berhubungan dengan Tuhan secara langsung. Nah, di sini saudara firman Tuhan menegaskan bahwa orang ini bisa mendapatkan keselamatan karena kasih karunia Tuhan. Bagaimana prosesnya saudara? Prosesnya adalah ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Saudara lihat bagaimana pertama kali hal yang terjadi adalah tirai bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Itu melambangkan apa? Itu melambangkan bagaimana pemisah yang dahulu ada antara orang atau manusia dengan Allah itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena dibilang Tuhan Yesus jadi perantara antara kita dengan Tuhan. Pendamai, dia adalah perdamaian antara kita dengan Allah. Makanya dibilang kita diperdamaikan dengan Tuhan. Dulu dahulu kita adalah seterunya Tuhan, tetapi setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita diperdamaikan karena kita sudah dibeli oleh darahnya. Nah saudara kita akan melihat ayat yang kedua yaitu di dalam Titus 3 ayat yang kelima. Di sini berbicara, Ia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan-perbuatan yang benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya sendiri. Ia menyelamatkan kita oleh permandian yang membawa kita kepada kelahiran kembali dan pembaharuan oleh Roh Kudus. Nah, bagian pertama ini menegaskan kembali apa yang dikatakan Efesus, bagaimana keselamatan kita adalah murni kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Jadi
setiap orang di sini nggak ada yang terlalu baik sehingga Tuhan harus menyelamatkan. Tetapi karena Tuhan memiliki belas kasihan kepada kita pertama, makanya kita diselamatkan. Tuhan Yesus sendiri berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Tujuannya apa? Untuk kamu menghasilkan buah dan buah itu tetap. Nah, di sini yang kedua, saudara, firman Tuhan menyatakan seperti ini. Ia menyelamatkan kita oleh permandian yang membawa kita kepada yang pertama, kelahiran kembali. Yang kedua, pembaharuan oleh Roh Kudus. Kita akan bahas satu-satu, saudara. Kelahiran kembali. Tuhan Yesus berkata bahwa kalau orang itu nggak dilahirkan kembali, maka dia itu nggak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Apakah yang dimaksud kelahiran kembali? Yaitu kita ini menerima dia. Dan kita ini dilahirkan bukan lagi dengan darah dan daging, tetapi dengan roh. Makanya saudara, firman Tuhan juga bilang bahwa kita memiliki pembaharuan oleh Roh Kudus. Apa sih yang dibaharui? Yang pertama roh kita. Yang kedua pikiran kita. Makanya firman Tuhan berkata, perbaharuilah pikiranmu. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Supaya apa, saudara? Supaya kita memiliki pembaharuan dalam pikiran. Nah, kita akan lihat, saudara, yang kedua. Yang pertama tadi keselamatan yang merupakan hak istimewa kita. Karena kita berada di dalam Kristus, kita memiliki keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Yang kedua adalah adopsi sebagai anak. Nah, kita akan melihat ayatnya di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan seperti ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau yang pertama tadi diselamatkan, yang kedua di sini adalah dikatakan diberi kuasa. Supaya apa, saudara? Supaya mereka menjadi anak-anak Allah. Kata-kata anak-anak Allah ini merupakan proses adopsi yang Tuhan berikan, atau sebuah privilege, atau sebuah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada orang yang menerima dia, diangkat untuk menjadi anak. Buktinya adalah dari Roh Kudus yang kita miliki itu merupakan materai sampai semua janji Allah digenapi dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, saudara, kita akan lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-15 sampai 17. Roma 8 ayat 15 sampai 17 ini berkaitan dengan yang tadi saya bilang mengenai Roh Kudus. Dikatakan seperti ini. Karena kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh kepemilikan. Karena kita dibeli oleh Tuhan. Yang olehnya kita berseru apa, saudara? Ya Aba, ya Bapa. Dikatakan seperti ini. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita anak-anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris, yaitu ahli waris Allah. Dan ahli waris bersama-sama dengan Kristus, asal kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebuah hal yang penting yang untuk kita ketahui, saudara, bagaimana setelah Tuhan mengangkat kita menjadi anak, Tuhan mengembalikan hak istimewa kita, saudara, yaitu apa? Menjadi ahli waris. Supaya apa sih, saudara? Dikatakan di firman Tuhan, supaya kita juga dimuliakan bersama-sama dengan siapa, saudara? Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini, saudara, firman Tuhan jelas menyatakan kita adalah anak-anak Allah, kita juga ahli waris, yaitu kita ini menerima bagian yang Tuhan sudah sediakan. Asal apa, saudara? Di sini dikatakan asal kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Saudara bisa lihat bagaimana cara Tuhan itu menebus kita, itu bukan dengan cara yang mudah ataupun yang murah. Firman Tuhan jelas berkata bahwa Dia menebus kita bukan dengan barang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, saudara, tetapi dengan dirinya sendiri. Dan kalau saudara lihat bagaimana proses penebusan Tuhan, bagaimana Dia harus menjalani proses itu, yaitu mati di atas kayu salib, disiksa dan dipukuli, dan Dia menerima hukuman yang semestinya Dia nggak terima, tetapi karena
Dia ingin memulihkan keadaan kita, yaitu apa? Mengembalikan hak istimewa yang hilang. Dia itu mau untuk membayar harga supaya kita ini dibeli, dikatakan menjadi miliknya, dan dikatakan di sini menerima roh kepemilikan, yaitu supaya apa saudara? Supaya kita ini bisa dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin saudara. Kalau kita mau saudara untuk menderita bersama-sama dengan Dia, artinya kita mau untuk mengambil keputusan kita ini bukan hidup buat diri kita sendiri, maka kita dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus sendiri memberi contoh saudara. Ketika Dia di Taman Getsemani, Dia itu berdoa kepada Bapaknya. Ya Bapa, kalau sekiranya mungkin lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Apakah Tuhan Yesus punya kehendak? Yes, punya. Dan Dia memohon supaya kalau sekiranya mungkin dilalukan cawan, artinya kehendak Bapaknya. Tetapi Dia itu mati bagi dirinya sendiri sehingga Dia meminum cawan tersebut. Dia menjalani semua proses. Dan di sini saudara, kalau saudara ingat bahwa kita dilahirkan kembali, kita mengumumkannya melalui cara kita dibaptis. Dan saudara ingat bagaimana proses pembaptisan itu pengumuman kepada dunia bahwa kita telah mati bagi diri kita. Dan hidup sekarang siapa saudara? Kristus. Artinya kita gak lagi untuk memikirkan apa yang menjadi kesenangan kita seperti Kristus memikirkan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Dan kalau kita memiliki hal itu, saudara, firman Tuhan menyatakan kita juga dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Proses yang kita jalanin ini saudara adalah proses di mana kita ini akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau saudara lihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus itu mereka ini meninggalkan segala sesuatu dan mereka itu, saudara ada yang pernah tahu ceritanya bagaimana matinya murid-muridnya Tuhan Yesus? Ada yang pernah tahu? Kalau saudara baca menurut sejarah saudara, murid-murid Tuhan Yesus itu matinya nggak ada yang normal kecuali Yohanes muridnya Tuhan Yesus. Tapi selain itu semua matinya mengenaskan saudara. Pertanyaannya satu saudara, kenapa kok mereka mau? Gitu. Karena mereka sudah melihat bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Amin saudara. Mereka melihat menjadi saksi bagaimana semua perkataan Tuhan Yesus itu digenapi. Di mana Dia menang atas kematian, di mana Dia memiliki tubuh kemuliaan, dan Dia menjanjikan kepada kita hal yang sama, yaitu tubuh kemuliaan yang sama kepada kita semua yang percaya kepada Dia, dan kita memiliki upah. Tuhan Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya waktu itu, Petrus berkata, Guru, kami sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Apakah upah kami? Atau apakah yang akan kami dapatkan? Dan Tuhan Yesus berkata bahwa barang siapa meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Dia, apa yang saudara dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka akan menerimanya berkali-kali lipat, baik di kehidupan yang sekarang maupun yang akan datang. Dan ini yang menjadi konsep mereka saudara, karena mereka bukan saja melihat janji, tapi melihat bukti bagaimana Tuhan Yesus menang atas kematian, bangkit dan memiliki tubuh kemuliaan. Maka mereka memiliki pengharapan yang lebih besar, yaitu dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Dan kita mau saudara untuk kita dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan, amin. Amin. Yang ketiga saudara, hak istimewa yang kita miliki di dalam Kristus adalah akses ke tahta kasih karunia. Nah ini enggak semua orang punya, tetapi kita memilikinya karena kita ada di dalam Kristus. Ada dua ayat yang mau kita lihat saudara. Ada di sini ada satu ayat yang mau kita lihat, yaitu di Ibrani 4 ayat yang ke-16. Ibrani 4. Sebentar. Kalau saya mau baca, kita bisa baca dari ayat yang sebelumnya saudara, supaya untuk tahu konteksnya. Di sini dikatakan di ayat yang ke-14, kita ambil dari 14 ya, Ibrani 4, 14 sampai ke-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya saja tidak berbuat dosa. 16.
Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri apa saudara? Tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Firman Tuhan jelas menyatakan bahwa kita memiliki apa saudara? Imam besar. Tetapi imam besar yang kita miliki ini nggak sama yang sebelumnya. Imam-imam besar zaman dahulu mereka ini harus mempersembahkan korban, bakaran bagi dosa mereka dahulu, baru setelah itu dosa orang lain. Tetapi imam besar yang kita miliki sekarang itu adalah imam besar yang tidak bercacat. Firman Tuhan berkata, dan firman Tuhan juga menjelaskan di sini bahwa imam besar ini yang memberikan kita akses saudara atau jalan masuk supaya kita bisa memiliki tahta, supaya kita bisa menghampiri tahta kasih karunia. Melalui siapa? Di firman Tuhan dikatakan melalui imam besar kita yaitu Tuhan Yesus. Dan dikatakan di sini supaya kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia untuk menerima kasih karunia dan pertolongan pada waktunya. Makanya Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Dan ini saudara merupakan tahta kasih karunia yang available atau bisa dihampiri untuk semua orang yang mau datang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan ini adalah jalan untuk menyampaikan atau mendapatkan kasih karunia tersebut atau menghampiri tahta kasih karunia. Dan yang terakhir saudara, yang kedua sebelum terakhir, di sini dikatakan saudara, kita ini memiliki identitas yang baru. Itu privilege-nya atau sebuah hak khususnya, yaitu kita mendapatkan identitas yang baru. Kita mau lihat ayatnya saudara di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Dikatakan, jadi jika ada orang yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini merupakan sebuah privilege buat kita. Bahwa kita merupakan ciptaan yang baru. Di ayat sebelumnya dikatakan bahwa kita dilahirkan kembali. Dan dilahirkan kembali ini memberikan result atau hasil. Yaitu kita ini menjadi ciptaan yang baru. Firman Tuhan di 2 Korintus 5:17 menyatakan, jika kamu di dalam Kristus, kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Makanya saudara kita bisa memiliki hatinya Tuhan. Kita bisa memiliki pikirannya Tuhan. Kenapa? Karena roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan jelas menyatakan kita memiliki pikiran Kristus. Tepatnya firman Tuhan berkata seperti ini, siapakah yang mengetahui pikiran manusia selain roh manusia itu sendiri. Dan siapakah yang mengetahui pikiran Allah selain roh Allah. Tetapi kamu memiliki pikiran Kristus. Kenapa? Karena roh Kristus atau roh kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua saudara kita akan lihat di Galatia 26. Ayat yang Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Dikatakan seperti ini. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah oleh iman di dalam Kristus Yesus. Sebab kamu yang dahulu telah dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada lagi budak atau merdeka, tidak ada laki-laki ataupun perempuan, sebab kamu semua adalah apa saudara? Satu di dalam Kristus Yesus. Dan ini merupakan sebuah hak istimewa yang kita punya, bagaimana kita ini dikatakan memiliki identitas yang baru. Udah gak peduli lagi kita berasal dari mana, status sosial dan apapun juga. Ketika kita berada di dalam Kristus, maka kita memiliki identitas yang baru, yaitu semua kita adalah anak-anak Allah. Dan firman Tuhan menyatakan bagaimana kita ini menjadi orang yang memiliki hak, yaitu apa? Dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Kenapa? Karena kemuliaan milik Dia dan kita ini sebagai anaknya dan juga sebagai tubuhnya ikut dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Firman Tuhan jelas menyatakan kalau kita mau menderita bersama dengan Kristus. Nah, yang terakhir saudara yaitu kuasa Roh Kudus. Ini merupakan privilege yang kita miliki di dalam Kristus, yaitu kuasa Roh Kudus. Ayatnya di mana saudara?
Yang pertama ayatnya di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Di sini dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, supaya ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Siapakah yang bisa menerima Roh Kudus, saudara? Hanya orang yang punya Kristus. Hanya orang yang di dalam Kristus yang dia bisa meminta Roh Kudus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata seperti ini kepada murid-muridnya. Mintalah maka kamu akan mendapat. Kalau Bapakmu yang di bumi ini aja tahu memberikan pemberian baik kepada anak-anaknya. Kalau Bapakmu yang di bumi aja tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada barang siapa yang meminta kepadanya. Jadi kalau saudara kita ada di dalam Kristus, kita minta Roh Kudus, mungkin gak ketika dikasih roh lain, saudara? Gak mungkin. Dan di sini saudara, Roh Kudus ini merupakan sebuah janji, tapi juga merupakan hak istimewa yang kita bisa dapatkan. Kenapa? Karena dari Roh Kudus itu kita bisa menerima kuasa. Tuhan Yesus berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa untuk menjadi apa? Saksiku. Nah, kita akan melihat yang terakhir saudara di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 21. Ini merupakan sebuah peristiwa di mana murid-murid Tuhan Yesus ini memiliki kuasa dari Roh Kudus, dan ada orang yang mencoba untuk membeli kuasa tersebut. Nah, kita akan lihat saudara di sini. Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 21. Dikatakan, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. 15. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh apa saudara? Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka telah menerima Kristus. Dan dikatakan, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus itu terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan apa saudara? Uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku ke atas seseorang, ia boleh menerima apa saudara? Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli apa saudara? Kasih karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Kita bisa melihat bagaimana yang namanya kuasa Roh Kudus itu kasih karunia. Orang mencoba untuk membeli, bisa gak saudara? Gak bisa. Jadi kalau kita memiliki Roh Kudus saat ini saudara, itu adalah kasih karunia. Kalau kita bisa menerima Kristus, kita bisa menjadi miliknya, kepunyaannya. Itu kasih karunia Tuhan. Dan kita mau saudara supaya kita mengerti dan menyadari akan hal ini. Kita memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan, amin. Dan yang kedua, kita memiliki keselamatan. Yang ketiga, kita memiliki akses ke tahta kasih karunia Tuhan. Ketika kita memiliki permasalahan, kita gak perlu khawatir. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan, tahta kasih karunia Tuhan itu terbuka buat kita. Yang keempat saudara, bagaimana kita ada di dalam identitas yang baru. Kita bukan lagi orang baru ataupun pendatang, tetapi kita adalah bagian dari kerajaan Allah. Dan yang terakhir saudara, kita menerima kuasa dari Roh Kudus. Kita akan tutup dengan doa saudara. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk siang hari ini di mana kami bisa merenungkan kembali Tuhan firman-Mu Tuhan, yang memberikan atau mengingatkan kami Tuhan
tentang hak istimewa yang kami miliki di dalam Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan kami bisa memiliki keselamatan Tuhan. Dan itu bukan merupakan usaha kami Tuhan tetapi kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur juga Tuhan karena Engkau yang telah mengadopsi kami Tuhan atau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Supaya kami bisa melihat Tuhan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan atas tahta kasih karunia Tuhan yang selalu kami bisa hampiri Tuhan. Karena Engkau yang membuat kami Tuhan bisa memiliki akses ke tahta kasih karunia untuk bisa menerima pertolongan yang daripada Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kuasa yang kami terima di dalam Engkau Tuhan. Biarlah kami Tuhan bisa menjadi saksi-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa tertanam dalam kehidupan kami, berakar dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Supaya kami bisa melihat Tuhan kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan kelak Tuhan kami akan dimuliakan bersama-sama Engkau di atas selama-lamanya ya Tuhan. Dan Engkau yang akan terus Tuhan mengerjakan pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan Engkau yang akan mengurapi kami Tuhan, seperti Engkau mengurapi Tuhan murid-murid-Mu Tuhan, supaya kami bisa memberitakan Tuhan bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Dan keselamatan Tuhan bukan hanya menjadi milik kami, tetapi menjadi milik orang yang mendengar dan mau menerima Engkau. Karena kasih karunia-Mu atas mereka juga ya Tuhan. Karena Engkau telah membeli mereka dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.